jika nanti mereka jadi menjadi pemimpin pada 5 tahun yang akan datang. Sehingga hal ini penting sekali, masyarakat harus bisa untuk hadir menilai pertama kaitan dengan apa visi misi mereka, sehingga bisa dapat menentukan hak mereka pada TPS nanti. Maka itulah kita lihat sosok para pemimpin kita, terutama yang ada di Papua pada saat pemilihan yang kedua ini kan 2 pasang kandidat yang memang adalah orang-orang hebat semua itu, sehingga kepada masyarakat untuk jeli melihat, sehingga bisa memastikan untuk menentukan hak mereka dalam pemilihan gubernur tersebut. Dan sebagai organisasi Islam yang ada di Kabupaten Kerom, khususnya MUI, ini menghimbau kepada seluruh umat, bahkan masyarakat, agar pada hari tanggal 6 Agustus 2025, supaya kita ajak itu keluarga, tetangga kita, atau masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk bisa berbondong-bondong hadir di TPS untuk memberikan hak kita. Karena itulah yang akan menentukan 5 tahun kepemimpinan daerah yang kita cintai, Provinsi Papua ini. Penjelasannya sangat jelas sekali, wajib ya Pak hukumnya ya Pak. Jadi mudah-mudahan para pemirsa podcast ini betul-betul paham bahwa memang wajib kita harus menyalurkan aspirasi. Selanjutnya Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kerom, Bapak Yunus Ishak. Seperti kita ketahui, Muhammadiyah ini salah satu organisasi Islam yang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia dan juga banyak mencetak kader-kader tenaga pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Tentunya ini menjadi concern karena Muhammadiyah mencetak kader-kader pendidik. Bagaimana untuk Muhammadiyah sikap di dalam PSU ini, karena kita bisa menganggap bahwa PSU kali ini adalah salah satu sarana pendidikan politik bagi kader Muhammadiyah dan juga bagi umat Islam di Kabupaten Kerom, sekaligus bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa menyalurkan aspirasinya ini penting untuk memilih dan bertanggung jawab pada pembangunan di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang yang dipercaya sebagai Ketua Muhammadiyah daerah Kabupaten Kerom di dalam mendidik masyarakat dengan politik, kita harus mendidik masyarakat itu dengan politik yang benar. Jangan politik yang asal-asalan, sehingga bisa membingungkan masyarakat itu sendiri. Kita bina mereka, kita didik mereka dengan pendidikan yang benar, karena politik itu adalah strategi di dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sehingga di dalam menghadapi PSU tanggal 6 Agustus nanti, mereka tidak akan ragu akan memberikan suara di dalam pemilihan pencoblosan ulang pemilihan gubernur nanti itu. Dengan demikian kita arahkan mereka dengan menggunakan suara mereka di dalam pencoblosan itu, bahwa dengan pendidikan yang kita terapkan, pendidikan yang benar, mereka benar-benar akan mengakui masyarakat ataupun rakyat yang bertanggung jawab pada bangsa dan negara, sehingga tidak menyia-nyiakan suaranya dengan begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Saya rasa penjelasannya sangat gamblang. Selanjutnya kita beralih kepada Ketua NU Kabupaten Kerom. NU seperti kita tahu adalah salah satu ormas yang naiknya sangat banyak di Indonesia, bahkan di Kabupaten Kerom pun cukup banyak. Dan juga hampir segala lapisan masyarakat
baik secara kultural atau secara struktural menjadi anggota NU. Sebagai salah satu ormas pendiri bangsa, kira-kira bagaimana sikap Nahdlatul Ulama Kabupaten Terong untuk menyikapi PSU tanggal 6 Agustus mendatang sesuai yang disampaikan dua pembicara terdahulu. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa NU Kabupaten Kerong menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin Kabupaten Kerong untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2025. Jangan sampai ada warga Nahdliyin yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika dia memang sudah berhak untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Papua 2025 ini.